Yang ketiga, Dinas Pertanian harus menerapkan ERDKK secara transparan sehingga dapat diakses oleh publik. Sampai saat ini masyarakat masih belum tahu siapa saja yang terdaftar di ERDKK tersebut, sehingga ketika kita tidak tahu maka ini ada indikasi untuk penyelewengan pupuk yang bersubsidi ini. Selanjutnya yang keempat, penyuluh dan Pemkab harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara intens, terutama di tengah optimalisasi penerapan kartu tani. Sampai saat ini dari Kadis ataupun Dinas Pertanian ataupun PBL masih belum ada sosialisasi yang jelas terhadap masyarakat. Yang kelima, membuat kios di setiap desa agar dapat terjangkau dan diakses oleh masyarakat. Ini saya kira di beberapa kecamatan hanya ada beberapa kios sehingga masyarakat tani tersebut sulit untuk mengakses penyaluran pupuk tersebut. Yang terakhir, apabila tuntutan kami tidak ada tindak lanjut selama 5 kali 24 jam, maka kami akan membanjiri Kabupaten Bangkalan dengan masa yang lebih banyak. Semangat! Mohon ditanggapi. Tanggapi 5 kali 24 jam. Ya. Bapak Ibu sekalian, memperhatikan tuntutan dari teman-teman pergerakan ini saya setuju. Untuk kartu tani nanti akan segera saya diskusikan dengan Bank BNI supaya diselesaikan. Kalau perlu, Ya. Nanti kalau perlu panjangan saya undang. Karena kehadiran jenengan membantu saya. Sebetulnya, Pak Joni, Pak Joni, sebetulnya ini bukan urusan menimbun, tetapi urusan pasokan dari pabrikan ini yang mengalami keterlambatan. Kita sudah sepakat dengan Pupuk Indonesia maupun dengan Petro bahwa setiap hari sepakati tidak lagi 30 ton per hari atau 60 ton per hari, ini tidak cukup, tetapi sepakati 200 ton per hari. Ini ada Pak Beri, Petro maupun PI ada. Ini kalau insya Allah 200 ton per hari ini cukup, Mas. Dan kuota kita 22.000 ton direalokasi oleh pemerintah provinsi menjadi 15.900 ton ini. Kalau kita evaluasi sisa kuota kita di bulan November Desember ini masih cukup. Kalau untuk bulan November cukup, tetapi permasalahannya harus ada pengiriman dari pabrikan yang tertib. Jadi itu artinya selama ini dari pabrik tidak tertib distribusi. Tidak tertib, mohon maaf. Saya tidak bukan. Saya tidak. Artinya PT apa itu? Kalau satu hari bisa 60 ton, 30 ton. PT apa ya distribusi? Nah gini. Yang Jadi yang bertanggung jawab mendistribusikan pupuk ini yang berada di wilayah Madura Kabupaten Bangkalan adalah Petrokimia Gresik dalam naungan Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia ini mengatur zona distribusi ini yang di bawahnya antara lain adalah Petrokimia Gresik. Jadi Ya. maksudnya Petrokimia Gresik apa Iya. Gresik yang Iya, Petrokimia Gresik. tidak kooperatif berarti Pak ya? Kenapa? Tidak mampu mendistribusikan barang itu apa? Pupuk Sesuai. itu. Saya mengatakan tidak tertib ngirimnya. Tidak tertib. Iya, tidak tertib. Sama halnya tidak mampu. Iya ya, mirip dengan tidak mampu. Maaf ya, saya itu audiensi, Mas. Saya ini audiensi. Saya mengatakan enggak wajar kalau dinas mengadakan audiensi ya. Saya audiensi bersama distributor ke Pupuk Indonesia dan dihadiri Bapak dari Petro. Saya menekankan jangan main-main dengan petani Bangkalan. Saya minta 200 ton per hari. Dan komitmen ini harus dipegang. Kalau tidak dipegang hasilnya seperti tadi. Sudah dilaksanakan. Iya, Dan di demo sama itu loh, Pak. Demonya bukan kemana-mana, ke saya. Tapi apakah saya mengeluh? Enggak. Karena itu saudara saya semua. Kalau merespon dari Krebun Lembung Pak Kadis, ketika hadir ke rumahnya Pak Saleh Farhad, dia bilang tidak ada, tapi sehari setelah Langsung ada. setelah mau demo Langsung itu dikirim. langsung dikirim. Maksudnya seperti apa itu Pak? Jadi sebetulnya Gimana Pak Saleh Farhad ini? Kok kayak bohong itu? Pak Saleh Farhad ini sebenarnya sudah dilimpahkan kepada putrinya, namanya Mbak Putri. Nah sebetulnya ini memang Masalah bukan internal. berapa urusan bohong dan tidak bohong. Memang ini pasokan dari pabrik ini yang mengalami keterlambatan. Ledakan itu langsung ada setelah ke Saleh Farhad. Mungkin pas setelah
diskusi itu kemudian pas ada pengiriman ke Bangkalan gitu. Putrinya sebagai HIPMI atau sebagai apa itu Pak? Apa itu? Putri Saleh Farhad. Putri itu yang mengelola Maksa sepertinya Mbak Putri. Yang mengelola. Ya, Sepertinya ya. Maksa ya. Jadi artinya dari Petrokimia Gresik turun ke HIPMI, Iya. bukan turun ke dinas atau ke distributor. Dinas tidak ikut-ikut banyak diskusi. Tidak ada. Jadi dinasnya hanya memfasilitasi. Jadi pupuk yang dari pabrikan turun ke gudang Socah dan Geleyan. Jadi gudang Socah itu nanti akan dibagi ke distributor yang ada di Bangkalan. Itu. Jadi itu distributor ini kemudian dibagikan ke kios-kios. Pak Kadis, keterlibatan Saleh Farhad ini apakah Saleh Farhad sebagai pengendali pupuk di Bangkalan apa gimana? Oh, tidak. Tergantung Saleh Farhad apa gimana ini? Tidak. Jadi Pak Saleh Farhad fungsinya adalah sebagai distributor yang memilayahi kecamatan Kokop 10 Tanjung Bumi hanya itu Pak. Kemenangan distributor Pak Maksal itu ada di situ. Terus selain itu Kelebun itu tadi bilang APH agar ikut turun untuk ke gudang Pak Saleh Farhad. Responnya seperti apa? Oh, saya senang Pak, Senang, sangat membantu saya. Saya acung jempol. Berarti Ada di Bapak. Bangkalan banyak mafia pupuk ya Pak Kadis? Kalau itu saya Kesimpulannya mengatakan ya? tidak ada. Sepengetahuan saya tidak ada. Tidak ada. Memang ini mata Yang ada apa? keterbatasan pengiriman pupuk. Jadi kalau APH ini ikut mengawasi, saya terima kasih. Pak Kadis, Berarti nggak ada evaluasi dari Pak Kadis Ya. ya? Nggak ada evaluasi. Kita evaluasi Pak. Besok Ini kan menahun kayaknya. Iya. Setiap tahun masalahnya gitu-gitu ini ya, aja. coba ya. Ini masih ada ini, beliau ini. Ini. Saya katakan, pupuk Indonesia adalah pupuk yang bonafit dan Petrokimia juga pupuk yang perusahaan yang tidak sembarangan. Sudah sangat pengalaman. Kenapa tahun kemarin itu mengalami keterlambatan? Sekarang kok terlambat lagi? Sangat pengalaman bermasalah. Bukan, Gimana? akan berpengalaman untuk mestinya punya cara-cara untuk memanage armada itu di saat-saat November Desember ada pasokan pupuk yang Pak tertib. Kadis tadi juga saat menemui masa aksi itu dijelaskan kuota pupuk Bangkalan ini kan melimpah. Ya. Serapannya juga tadi dijelaskan, serapannya juga banyak yang diserap sudah. Ya. Ini artinya kalau ada kelangkaan pupuk berarti kan ada penimbunan, tidak sebanding dengan serapannya ini, Pak. Tidak, kalau saya sepengetahuan saya tidak ada penimbunan ya gini Mas. Dari 22.000 ton kemudian menjadi 15.900. Kurangnya 6.000 lebih. Ini yang menjadi PR saya untuk minta tambahan kota pupuk ke provinsi. Saya sudah 2 kali surat saya meluncur 17 Oktober dan 16 November. Saya hari ini juga teman kami utus untuk ke DPRD provinsi minta tambahan pupuk bersama-sama dengan dinas provinsi. Gitu Pak. Makanya langkah konkretnya Pak. Kenapa? Kan tiap tahun jawabannya mesti Gitu-gitu aja. Pengiriman telat, pengiriman ini. Langkah soalnya kalau ini masih terjadi, Iya. bagaimana? Langkah dinas. Iya. Langkah dinas. Ya. Saya kemarin sudah bilang, kalau pupuk Indonesia seperti ini terus, saya akan menghadap pakai surat ke orang tua saya, Kementerian Pertanian. Masih lama itu. Ya enggak, tinggal Langkah konkretnya selain itu, tinggal situ aja. apa memakai armada sendiri atau bagaimana? Oh iya, armada SMD sini ada. Nanti yang bisa jelaskan teman-teman dari Anu. Saya kalau SMD ini kurang paham betul ya. Angkutan ini. Ini pakai. Tadi juga dikatakan Pak Kadis kalau dari pihak PT Petrokimia ini ada keterlambatan pengiriman. Ini kan artinya pihak PT Petrokimia ini tidak kooperatif dalam pengiriman pupuk ke Bangkalan. Begini, kalau keterlambatan pengiriman itu diasumsikan terlambat karena jadwal kita itu melihat sisa alokasi Pak, harus cukup sampai akhir tahun kan, itu yang pertama ya. Itu yang sudah kedua, dijelaskan tadi. Terus yang kedua itu realisasinya untuk bulan ini katakan misalkan hampir 1.700. Nah, kalau memang diasumsikan terlambat, memang terlambat. Tapi acuan kita ya terhadap sisa alokasi itu. Karena Ada kita kesamaan menyalurkan, persepsi ya, ada kesamaan persepsi. bukan kesamaan persepsi. Kebutuhan di lapangan itu kan musim tanam Pak. Tapi kalau ketetapan alokasi itu acuannya Berarti tidak ada bulanan. perencanaan sebelumnya ya? Ada. Cuma secara regulasi dari pemerintah, SK yang turun itu kan hitung periode waktu tahun sama bulanan, sama wilayah kan gitu. Tapi di tingkat petani kebutuhannya secara MDKK itu musim tanam Pak. Musim tanam 1, musim tanam 2, musim tanam 3. Bukan kebutuhan bulan 1, RDKK bulan kedua bukan. Musim tanam. Berarti tidak per bulan ya pengirimannya? Per musim itu? Urusan ya? tidak Musim sinkron atau apa, ketentuan dari kementerian seperti itu. Karena kami hanya melaksanakan pengiriman sesuai dengan alokasi. Berarti versi jenengan itu nggak ada persoalan ya dalam pengiriman. Kalau dianggap persoalan, kami
menampung info-info dari tingkat bawah ini mas. Contoh tadi misalkan ada beberapa kecamatan yang belum terkirim semenjak Sampai hari kekurangan. apa gitu, terus kemudian Pelaksanaan. kekurangan gitu. Nah dari situ terus kemudian kita lebih memberikan evaluasi di tingkat distributor.